kita supaya setiap kita datang doa beribadah di tempat ini kita tidak menyia-nyiakan, melewatkan kesempatan, karena rugi sekali kalau kita sudah meluangkan waktu, tenaga, ya, sudah ada di sini kemudian tidak mengalami sesuatu, ya, aduh rasanya rugi sekali. Doa saya dan saya merasakan bahwa kita semua dilawat Tuhan, hadirat Tuhan semakin dahsyat, karena hadirat Tuhan itu tidak pernah akan bisa dibatasi oleh apapun. Jadi sejauh kita membuka hati, menyediakan wadah, ya, hati kita, hidup kita, maka sejauh itu Tuhan melawat kita. Jadi ada orang yang biasa aja, yang lagi ada yang rasanya waduh dahsyat banget. Itu bicara soal kapasitas hati yang dibuka, ya, yang tersedia. Nah, saya merasa malam ini ada Bapak Ibu mungkin yang ada kesan yang kuat yang Tuhan tahu, ya, mungkin ingin disampaikan bagi kita semua sebelum saya membaca ayat firman Tuhan malam hari ini. Ada Bapak Ibu? Tidak usah ragu kalau Tuhan tahu sesuatu yang ingin dibagikan. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan pasti akan dimurnikan, ya, setiap apa yang Tuhan tahu, ya, bukan dibuat-buat, ya, tapi betul-betul itu pesan Tuhan yang ingin dibagikan. Ada yang atau dirahasiakan juga nggak apa-apa. Mau musik silakan, mau musik boleh pakai mic. Kegelapan gitu Bapak. Nah setiap langkah kita tuh untuk berjalan ke depan tuh sulit sekali. Bahkan jejak kaki kita tuh sampai ada yang berdarah gitu ya. Gak banyak yang bisa tetap berdiri gitu. Tapi saya lihat juga ada pertolongan Tuhan ya, sebuah cahaya gitu yang menuntun kita, walaupun sepertinya agak sulit untuk menduga cahaya itu gitu. Sekalipun banyak yang terluka, saya yakin Tuhan yang akan menolong setiap kita untuk menuju kemenangan kita masing-masing. Seperti itu kurang lebihnya Bapak Saudara. Tuhan, tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin ada yang baik lagi, Tuhan kasih keselamatan apa yang Tuhan taruh di hati. Anak muda ada? Hai anak muda. Ya baik, kalau belum mungkin masih malu-malu untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mama Husi. Itu sebetulnya keadaan yang memang nyata, ya, nyata sekarang kita alami Bapak Ibu, ya. Karena memang perjalanan kekristenan kita itu bukan perjalanan yang mudah. Kita nggak ada di Yerusalem terus, kita nggak ada di Bethlehem terus, rumah roti. Harus mengikuti jejaknya Tuhan Yesus, ya. Life like Christ itu ya harus terjadi dalam hidup kita. Barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Yohanes 2 ayat 6, passwordnya wifi yang ada di gereja. Dan langkah awal itu, dan itu juga yang akan menentukan kemenangan kita yang tadi disampaikan berdarah-darah itu ketika menuju ke Taman Getsemani.
itu tempat favoritnya Tuhan Yesus. Dan arti secara harafiah itu kan tempat itu adalah tempat pemerasan anggur, ya. Dan yang terjadi memang kenyataannya Yesus diperas di situ ya, hatinya dicabik-cabik sehingga dia harus mengalami depresi yang sangat berat. Alkitab mencatat bahwa keringatnya itu bercampur darah. Tapi itulah awal di mana Yesus itu menang sebetulnya. Jadi ketika melewati cambukan, melewati olok-olokan, ditonjok, di mahkotai duri, paksa untuk memikul salib berjalan ke Golgota, udah gak ada pertanyaan dan udah gak ada negosiasi yang Yesus bilang kepada Bapa seperti di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu. Enggak, dia udah tahu dan dia udah siap banget, dia sudah menang. Dan itu berdarah-darah Bapak. Dan itu harus kita tapaki, kita harus jalani itu ya. Kekristenan di akhir zaman kan lebih banyak dininabobokan ya. Kita tahu bahwa kita ada di zaman anugerah, di zaman kasih karunia. Tapi mengerjakan keselamatan itu ya berat, ya gak mudah. Harus seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Yesus inginkan. Dan tadi apa yang disampaikan bahwa tidak banyak ya. Padahal Tuhan mengharapkan itu semua orang diselamatkan, karena begitu besar kasih Allah. Dia ingin supaya semua orang diselamatkan. Tapi banyak yang menolak, banyak yang memang tidak bersedia ditolong, tidak punya kemampuan untuk menapaki jalan Via Dolorosa itu, bahkan masuk untuk diperas dulu di Taman Getsemani. Nah itu sebabnya di gereja kita ini, Bapak Ibu memperhatikan khotbah-khotbah sepanjang tahun ini nanti akan terus diarahkan supaya kita enggak terlena sama, bukan kalena ya, kita enggak dininabobokan sama hal-hal yang sifatnya materi gitu. Ayo begini, ayo kejar ini, kejar itu, enggak ya. Saya udah komit sama Tuhan, saya enggak akan banyak bicara soal hal yang begitu ya. Karena soal perubahan karakter itulah yang merupakan perjuangan terbesar kita. Soal pertumbuhan kedewasaan kita di dalam Tuhan, soal menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan oleh sesama kita, itu yang harus kita perjuangkan. Seringkali kita lebih banyak berjuang untuk hal-hal yang apa nih yang kita bisa dapatkan, apa yang bisa saya hasilkan dari perjuangan saya. Padahal itu perjuangan nomor sekian. Itu nggak dibawa dalam kekekalan, nggak bernilai kekal. Seharusnya perjuangan kita itu adalah perjuangan untuk bagaimana kita tadi menjalani jalan yang berdarah-darah itu ya, jalan yang sulit itu. Itu sebabnya saya terus berdoa kepada Tuhan. Setiap kali saya berdoa, ya jemaat sudah tahu mungkin, dan saya beritahu lagi bahwa saya berdoa sampai di atas jam 12 malam mendoakan jemaat ya, supaya kita semua sama berjuangnya ya, berjuang untuk hidup kudus, berjuang untuk hidup suci, berjuang untuk hidup saleh, untuk hidup benar. Itu yang harus kita perjuangkan. Karena memang gak mudah Bapak ya. Daging kita ini banyak maunya ya, lemah sekali. Kalau kita gak berjuang, wah kita pasti akan ketinggalan, kita akan dilibas oleh dunia ini. Iblis saja itu gak pernah istirahat ya, 24 jam mengelilingi, mengaum-ngaum. Setiap saat dia cari celah. Di mana nih celah orang ini? Di bagian area mana nih? Area masih marah kah? Kurang sabar kah? Gosipin orang atau apapun ya, dia cari celah. Dan hampir selalu dia menemukan, hampir selalu, termasuk saya Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita berjuang untuk terus menutup ya celah-celah yang terbuka itu. Tembok-tembok itu harus ditutupi semua ya, disusun batu-batunya.
Sampai ketika dia datang, wah salah alamat. Ini orang yang gak tepat. Sampai sebegitunya Bapak. Termasuk motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Malam ini mungkin saya gak khotbah ya, tapi dari apa yang disampaikan oleh Bu Esther sebetulnya nyambung relate dengan apa yang ayat yang saya ingin bacakan. Satu ayat saja, dan mungkin di kesempatan berikut saya akan jabarkan ayat yang saya dapatkan ini ya. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita akan baca ayat 24 hingga ayat yang ke-27 ya. Saya membaca ayat genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat ganjil. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa. Ini kata kuncinya sih. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Ayat 25. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja. Memukul ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Ada dua kalimat kunci di sini, yaitu 24. Larilah begitu rupa. Ini butuh effort, butuh usaha, butuh perjuangan ya. Karena banyak pilihan Bapak Ibu. Kita bisa memilih untuk jalan aja, untuk santai, untuk berhenti. Tapi di saat banyak pilihan, kita tetap memilih untuk lari begitu rupa. Maka itu pasti akan sampai di tujuan. Yang setuju katakan amin. Dan kata kunci yang kedua yang di 27a dikatakan begini, kalimat kunci. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Kalau lihat dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu akan memahami apa yang dimaksud oleh Paulus ini ya. Menaklukkan diri, melatih itu menaklukkan ya. Saya pernah kasih contoh ya, John Clint misalnya, di saat orang lain bobo tidur siang dia lari gitu, itu menaklukkan diri ya. Dalam banyak hal yang sederhana saja, ketaatan kecil ya. Kalau kita belajar menaklukkan diri, baru ada ketaatan yang besar ya. Tuhan akan tawarkan kepada kita. Kita bisa lolos pada ketaatan besar kalau kita lolos di ketaatan kecil. Makanya jangan diremehkan ketika ada anjuran, ada ajakan, ada nasihat. Belajar untuk nurut, ya nurut aja ya. Jadi baru kita bisa lewati yang besar-besar ya. Jadi malam hari ini ya kita bersyukur hadirat Tuhan kuat, semakin kuat. Kita percaya ya dengan hadirat Tuhan itu akan terus menjaga kita untuk mensyukuri ya, dan terus memperjuangkan hidup untuk jadi wadahnya Tuhan ya. Jadi mezbahnya Tuhan, jadi tempat ketemuan ya, berkasih-kasihan kita dengan Tuhan ya. Saya percaya di gereja ini akan semakin dahsyat lawatan Tuhan. Amin. Ya semua siap, amin. Wah kita nggak bisa tahan ya, gelombang hadirat Tuhan, gelombang kuasa Tuhan akan bekerja dahsyat di tempat ini. Baik, kita akan masuk dalam doa, dan tetap kita bawa dalam doa untuk rencana KKR tanggal 27 di sekolah Alodia. Kita rindukan supaya ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan menyatakan, ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada pertobatan. Pertobatan itu yang paling utama ya, ada pertobatan jiwa-jiwa ya, sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dan nanti saya minta Mama Fani akan memimpin kita di dalam doa. Kita nyanyi satu pujian.